Di sini PC1 dan PC2 memiliki segmen yang sama. Kita menggunakan break-nya saja. Jadi kita pilih break, di sini kita apply dan oke. Selanjutnya kita tambahkan yaitu WLAN, kita apply dan oke. Selanjutnya kita port 1 atau Ether 1, sedangkan break tetap kita apply dan oke. Selanjutnya kita tambahkan satu port lagi atau Ether 2, kita apply dan kita oke. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa lagi kita di channel Zakir MP. Pada pertemuan ini saya akan membagikan tentang pembahasan soal uji kompetensi keahlian tahun pelajaran 2021-2022 tentang uji kompetensi keahlian atau UKK. Saya akan membahas kali ini mengenai kompetensi keahlian teknik komputer dan jaringan paket 2 yang baru dirilis belakangan ini. Nah, sebelum kita masuk ke konfigurasi, di sini kita lihat dulu poin-poin yang penting untuk pelaksanaannya. Yang pertama, kita membutuhkan alat yaitu PC dengan spesifikasi sebagai berikut, berjumlah 1 unit, yaitu digunakan sebagai klien. Selanjutnya yang dibutuhkan adalah laptop dengan spesifikasi berikut, berjumlah 1 unit, digunakan sebagai klien. Nah, di sini yang penting laptop dan komputer di sini yang penting hidup, dan salah satu di antara keduanya akan digunakan sebagai komponen sebagai alat untuk konfigurasi nantinya. Nah, selanjutnya yang dibutuhkan yaitu poin ketiga, itu smartphone. Di sini boleh Android, boleh iPhone. Berjumlah 1 unit, digunakan sebagai klien dan alat penguji jaringan di HCP. Selanjutnya yang dibutuhkan lagi yaitu clipping tool berjumlah 1 buah, kabel tester 1 buah, dan selanjutnya bahan-bahan yang diperlukan yaitu kabel UTP Cat 5 dengan jumlah panjangnya 1 meter. Nah, di sini apabila kurang boleh ditambahkan sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Selanjutnya konektor RJ45 untuk Cat 5 berjumlah 3 buah. Nah, di sini saya rasa kurang, nanti disesuaikanlah dengan kebutuhan di lapangan. Selanjutnya komponen yang dibutuhkan yaitu WiFi router dengan jumlah 1 buah. Selanjutnya komponen yang dibutuhkan lagi yaitu printer dengan jumlah 1 buah. Nah, teman-teman, tujuan pada soal paket 2 ini yaitu instalasi dan konfigurasi jaringan. Nah, dalam uji kompetensi soal paket 2 ini, kita bertindak sebagai teknisi jaringan dengan tugas yaitu membangun jaringan file sharing printer dan membuat hak akses. Nah, di sini WiFi berfungsi sebagai gateway. Selanjutnya kita lihat konfigurasi topologi jaringan dengan ketentuan sebagai berikut. Pada PC1, IP yang dibutuhkan yaitu 192.150.3.2/24 dengan gateway 192.150.3.1. Untuk PC2 yang IP yang dibutuhkan 192.150.3.5/24. Gateway-nya sama dengan gateway pada PC1.
Selanjutnya pada poin yang ketiga yaitu WLAN. Untuk akses poin yang dibutuhkan adalah di sini DHCP. Nah, selanjutnya untuk SSD yang di sini dibutuhkan adalah sebuah nama sekolah. Untuk passwordnya 1, 2, 3 sampai 8. Selanjutnya pada poin D, untuk PC1 tugasnya yaitu share data yang ada pada drive C dengan folder dokumen yang isi dalamnya adalah biodata. Untuk ketentuannya yaitu di-share kepada PC2 dengan wireless menggunakan hak akses read only saja terhadap sharing dokumen pada PC1. Sebelum kita masuk ke konfigurasi, kita lihat dulu topologi yang dibutuhkan. Nah, topologi yang dibutuhkan adalah seperti ini. Ini dalam bentuk gambar menggunakan workstation pakai tracer. Nah, sini kita lihat yang sudah kita gambarkan yang lebih detail. Pada gambar ini saya menggunakan router TP-Link. Ya, menggunakan router TP-Link. Di sini menggunakan wireless terhadap handphone atau DHCP. Selanjutnya untuk bagian bawah kita samakan dengan soal yaitu menggunakan switch yang mengarah pada PC1 dan laptop 1. Selanjutnya laptop akan men-share data printer. Nah, di sini ini topologi tahap yang pertama. Dan ada topologi yang kedua yang kita buat yaitu menggunakan mikrotik. Nah, di sini saya tidak menggunakan yang namanya switch. Karena kalau menggunakan mikrotik meminimalisir kebutuhan perangkat. Jadi kita tidak menggunakan switch-nya lagi. Nah, di sini kita langsung dari mikrotik wireless-nya ke ke sebuah handphone. Selanjutnya untuk port 1 kita masukkan ke kita arahkan ke PC dan port 2 kita arahkan ke laptop. Laptop akan mengarah ke printer. Untuk menggunakan topologi mana saja silakan. Di sini cuma ada kelebihan dan kekurangan. Pertama, untuk yang ini kelebihannya itu mudah untuk konfigurasi, tapi kekurangannya harus menambah perangkat switch. Sedangkan yang di sini agak lebih rumit mengkonfigurasi jaringannya. Tetapi di sini akan mengurangi sebuah perangkat yaitu switch. Nah, teman-teman, kita sekarang masuk ke konfigurasi mikrotik, karena di sini saya akan membahas konfigurasi mikrotiknya saja, tidak membahas konfigurasi TP-Link. Nah, teman-teman, kita pertama masuk dulu ke mikrotik. Kita buka Winbox. Selanjutnya di sini nanti akan masuk seperti ini. Kita pilih di MAC address dan kita connect. Sedangkan yang lainnya kita abaikannya saja. Ini sudah di restart, sudah aman. Selanjutnya poin yang pertama pada pertemuan kali ini hanya membahas tentang konfigurasi mikrotik dan share data. Tetapi saya tidak sampai ke tahap pengujian. Kenapa? Karena saya hanya memiliki sebuah laptop dan sebuah mikrotik. Nah, jadi teman-teman kita hanya konfigurasi dan share datanya saja. Nah, poin yang pertama yang setelah kita masuk ke mikrotik yaitu pertama kita pilih di sistem dulu. Kita kasih identity, misalkan identity kita Zakir MP channel. Kalau nggak muat kita besarkan lagi, kita apply dan oke. Nah,
Selanjutnya, kita lihat ke soalnya lagi. Di sini PC1 dan PC2 memiliki segmen yang sama. Jadi, di sini untuk mempermudah kita yaitu kita menggunakan breaknya saja sebagai jembatannya saja. Jadi, kita pilih break, di sini kita apply dan oke. Selanjutnya kita konfigurasi breaknya dengan kita tambahkan yaitu WLAN, kita apply dan oke. Selanjutnya kita tambahkan karena tadi kita menggunakan di sini di soal menggunakan sini kita menggunakan 2 port, jadi kita menggunakan port 1 dan port 2. Jadi kita di sini kita tambahkan port 1 atau ether 1, sedangkan break tetap kita apply dan oke. Selanjutnya kita tambahkan 1 port lagi atau ether 2, kita apply dan kita oke. Nah, untuk tahap awal di sini kita sudah selesai. Bila terjadi seperti ini jangan panik, santai saja, dia akan masuk lagi sebentar lagi. Sudah masuk lagi. Selanjutnya tugas kita yaitu memberi IP. Kita klik di bagian IP, kita pilih IP address, kita masuk. Di sini kita tambahkan IP sesuai dengan kebutuhan. Karena kita menggunakan break dan segmen yang sama, kita ambil aja gateway-nya, kita masukkan ke bagian address. Jangan lupa kita di sini /24. Di sini kita apply networknya akan langsung berubah dan oke. Nah, bagian ini sudah selesai. Itu tahap selanjutnya yaitu wireless. Nah, di sini kita sudah bagian ini sudah. Selanjutnya kita bagian wireless. Nah, untuk bagian wireless kita masuk di wireless. Di sini pertama kita aktifkan dulu WLAN-nya dengan cara klik di bagian WLAN yang masih berwarna abu-abu atau berwarna pudar, kita klik 1 kali, kita centang. Nah, selanjutnya di sini ini sudah aktif dengan ditandain sudah berwarna. Selanjutnya kita klik 2 kali di bagian sini, kita pilih di bagian wireless. Untuk workstation kita ganti dengan AP Brick. Selanjutnya untuk SSD kita ganti dengan sesuai dengan soal yang dimintakan tadi yaitu nama sekolah. Misalkan di sini saya masukkan nama sekolah SMK. Kita masukkan misalkan nama sekolah SMK Zakir MP Sanau. Oke, di sini selanjutnya kita apply dan oke. Nah, kita lihat lagi soal. Kita lihat soal di sini yang dibutuhkan adalah password. Nah, sebelum kita memasukkan password, kita coba lihat dulu wifi-nya sudah masuk belum. Nah, di sini sudah masuk yaitu SMK Zakir MP Channel ini sudah masuk. Nah, tapi di sini belum ada password. Boleh kita coba di sini tinggal kita connect. Nah, di sini tidak ada password. Oke, kita buat password dulu. Kita pilih di bagian security profile. Kita tambahkan di sini password. Untuk yang di sini kita ganti dengan password. Di bagian mode ini kita ganti dengan dynamic key. Selanjutnya kita centang WPA PSK dan WPA2 PSK. Nah, di sini kita masukkan passwordnya sesuai dengan soal yaitu 1 2 3 sampai dengan 8. 2 3 4 5 6 7 8. Oke. Aduh. Namanya di sini password. Oke, di sini kita masukkan 1 2 3 4 5 6 7 8.
Untuk WPA2 kita masukkan juga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, teman-teman bagi yang tidak bisa melihat apa namanya itu passwordnya, boleh diklik di bagian setting di sini. Nah, ini kalau masih misalkan seperti ini, kita pindahkan yang ini, centang ini kita hilangkan. Nah, setelah itu kita klik apply dan oke. Selanjutnya kita kembali lagi ke WiFi interface. Kita klik lagi 2 kali di sini. Selanjutnya kita pilih di bagian security profile, kita pilih password, kita apply dan oke. Kita lihat di WiFi-nya ada Zakir MP channel, kita klik. Nah, ini sudah muncul untuk memasukkan apa namanya itu passwordnya. Berarti kita sudah selesai untuk tahap ini. Selanjutnya ada lagi yang harus kita kerjakan, yaitu IP DHCP server. Nah, klik di IP, klik di DHCP server. Nah, di sini tidak usah ditambahkan lagi, klik di bagian DHCP setup. Di sini diganti DHCP server ini diganti dengan RAID 1. Di sini tinggal di next. Nah, di sini kalau salah tadi di gateway, maka di sini akan salah. Nah, oke. Di sini kalau udah benar kita masukkan tadi, kita tinggal neneknya saja sampai. Nah, di sini kalau mau dirubah silakan, kalau nggak mau dirubah ya udah abaikan saja. Di sini kita next saja sampai keluar setup has complete successful. Berarti ini sudah selesai. Nah, teman-teman, untuk tahap konfigurasi mikrotik kita sudah selesai. Kita sudah melewati poin yang keempat, ini sudah sampai dengan C, kita sudah selesai. Sekarang kita masuk ke poin D. Nah, di poin D di sini kita dimintakan yaitu share drive C folder dokumen dengan isi biodata. Dengan demikian kita buka drive C, kita lihat folder my document tidak ada, maka kita harus membuat folder my document dulu. Kita buat my document. Nah, kita lihat lagi my document dengan isi di dalamnya adalah biodata. Kita buka di dalamnya, kita isi biodata, kita buat lagi, kita pilih Microsoft Word, isi dalamnya adalah biodata. Nah, kita buka lagi. Nah, kita misalkan kita buat isi biodata adalah nama, Zakir MP channel, kompetensi TKJ, alamat tutup. Jika sudah, tinggal di save dan di close-nya saja. Kita kembali lagi ke my document. Di sini kita lihat cara share-nya, yaitu share C my document biodata dengan hak akses read only. Kita di sini my document. Di sini ada sedikit perbedaan antara Windows 10 dengan Windows 11. Nah, pada Windows 11 untuk mencari share data kita harus pilih show more option dulu. Nah, baru dapat yang lainnya.
Nah, berbeda dengan Windows 10. Kalau Windows 10 begitu klik kanan langsung tampil seperti ini. Nah, jika sudah tampil seperti ini, tinggal kita pilih give access to specific people. Nah, nanti di sini kita pilih everyone, kita add. Nah, di sini sesuai dengan soal yaitu read only. Read only ya, read only. Jadi kita lihat di sini read-nya saja. Kalau di sini read and write. Jadi kita hanya butuh read-nya saja. Jadi share dan done. Nah, untuk poin D ini sudah selesai, teman-teman. Nah, ada lagi di sini kalau kita lihat yaitu share printer. Nah, share printer ini berada di komputer kedua. Nah, kebetulan laptop yang saya gunakan itu berada di poin kedua. Nah, saya berada di poin kedua, jadi saya akan share printer ke share printer. Nah, oke, caranya seperti ini. Klik printer bagi yang sudah ada, bagi yang belum ada, silakan cari dulu. Di sini tinggal diklik aja printer, nanti akan muncul seperti ini. Tinggal dipilih dan di sini silakan. Kebetulan saya tuh mau ada beberapa printer yang sudah terinstall, jadi kita pilih salah satu printer yang mau kita share. Misalkan yang ini, tinggal kita pilih, klik satu kali, nanti pilih di printer properties untuk Windows 11. Nah, di sini tinggal pilih sharing dan dicentang. Kalau sudah, tinggal klik apply dan oke. Nah, selesai. Nah, teman-teman, saya tadi ada yang ketinggalan yang lupa, yaitu untuk mengecek untuk memberi IP. Nah, jika Anda menggunakan Windows 11 untuk memberi IP, kita klik kanan, pilih di sini, kita pilih di Ethernet, kita pilih di bagian yang ada IP 4, di sini kita ngedit. Nah, kebetulan IP saya ini sudah 345 dan sudah terisi, tinggal kita save. Nah, di sini untuk kita uji, kita pilih kita tekan Windows R, kita pilih CMD. Kita coba ping 192.150.3.1 yang kita panggil adalah gateway-nya saja. Nah, jika sudah terkoneksi, maka konfigurasi kita tadi itu sudah oke, sudah benar. Oke, adik-adik, teman-teman sekalian, selamat mencoba. Semoga sukses pada ujian kompetensi atau UKK TKJ paket 2 tahun 2022 ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.